Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rusdian, terima kasih Dr. Melati. Izinkan saya hari ini berbagi sedikit tentang mungkin sedikit pengalaman yang sudah dialami selama menjalani operasi FES. Jadi hari ini saya akan mencoba menjabarkan tentang bagaimana caranya untuk kita menghindari perdarahan. Karena kita tahu pada saat kita melakukan operasi dengan endoskop, field dari operasi itu akan sangat penting. Jadi apabila ada perdarahan yang cukup banyak dan tidak terkontrol, itu akan mempersulit kita dalam melakukan operasi tentunya dan meningkatkan durasi operasi serta resiko terjadinya komplikasi. Oke. Jadi ini sedikit tentang controlled bleeding ya. Jadi apabila kita bisa mengontrol perdarahan dan visualisasi tentunya akan lebih bagus meminimalisasi perdarahan. Kemudian apabila kita bisa untuk meminimalisasi perdarahan, sebenarnya penggunaan tampon pasca operasi juga bisa kita hindari. Seperti itu. Kemudian komplikasi dan tentunya akan mempercepat kesembuhan juga apabila perdarahan lebih bisa terkontrol pada saat operasi. Nah ini mungkin yang biasanya digunakan untuk menilai derajat perdarahan ya. Ada yang namanya Bozard Score. Bozard Score ini untuk menilai, cara menilainya adalah dengan apabila terjadi perdarahan, kemudian seberapa sering kita melakukan suctioning pada perdarahan tersebut. Kemudian ada yang menggunakan Wormald Grading System. Ini dengan menilai derajat oozingnya mulai dari yang paling ringan sampai oozing yang paling berat. Oke. Nah ini kemudian adalah untuk resiko-resiko perdarahan. Misalnya resiko perdarahan pada mukosa, ada kelainan-kelainan. Biasanya pada pasien sebelum dilakukan operasi kita harus men-screening kelainan-kelainan tersebut dulu. Pasien ini operasi diagnosisnya apa? Apakah suatu chronic rhinosinusitis? Biasanya pada chronic rhinosinusitis, apalagi yang tipe 2 dengan inflamasi yang hebat, perdarahannya biasanya juga cukup hebat. Kemudian apakah ini suatu infeksi akut yang berat misalnya sampai ada superiosteal abscess atau komplikasi, itu juga biasanya perdarahannya cukup berat dan harus ditangani. Kemudian apakah pada penyakit-penyakit imunopatologi atau ada vascular tumor atau thyroid eye disease. Kemudian apabila pasien juga memiliki riwayat radioterapi ya, biasanya pada pasien-pasien tumor gitu yang memiliki riwayat kemo atau radiasi, biasanya jaringannya itu juga lebih mudah berdarah karena sudah terjadi fibrotik sebelumnya. Kemudian pasien-pasien dengan obesitas atau misalnya OSA, kemudian penggunaan alkohol kronik, merokok atau ada kelainan koagulopati. Kemudian ini biasanya untuk perdarahan-perdarahan vaskular kita juga harus menilai biasanya apakah diagnosa yang kita tegakkan itu sudah benar atau belum, karena diagnosa yang kita tegakkan itu juga akan menentukan tata laksana kita pada saat operasi sehingga bisa mengurangi resiko perdarahan. Kemudian anatomi dan riwayat operasi sebelumnya. Riwayat operasi sebelumnya juga harus kita ketahui apakah ada atau tidak, dan kesalahan-kesalahan operasi biasanya juga bisa mengakibatkan adanya perdarahan. Oke. Nah, sebenarnya kontrol perdarahan ini bisa dilakukan di 3 tahap, sebelum operasi, intraoperasi, dan pasca operasi, sehingga pada saat kita melakukan operasi, surgical field-nya dan outcome-nya akan lebih baik. Oke. Pada saat pre-operasi biasanya kita akan menilai tadi ya, diagnosisnya harus benar dulu. Ini pasiennya pasien apa? Apakah pasien dengan inflamasi kronis atau inflamasi akut? Kemudian apakah pasien tumor atau bukan? Kemudian obat-obatan ya, riwayat obat-obatan yang digunakan oleh pasien, kita harus tahu juga apakah pasien menggunakan pengencer darah misalnya, atau biasanya obat-obat herbal gitu ya, omega 3 atau vitamin E dosis tinggi. Biasanya itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya perdarahan, sehingga obat-obatan tersebut harus kita stop terlebih dahulu, biasanya 7-10 hari sebelum operasi. Kemudian untuk pasien-pasien dengan inflamasi kronis ya, seperti pasien-pasien rhinosinusitis kronis atau adanya kelainan atau gangguan vaskularisasi, biasanya kita bisa redakan dulu inflamasinya. Misalnya kita bisa menggunakan steroid topikal. Jadi kalau pada pasien-pasien dengan RSK kita bisa berikan pengobatan medikamentosa yang optimal dulu. Oleh karena itu kita juga nggak bisa langsung buru-buru melakukan operasi pada pasien-pasien RSK. Biasanya kita optimalisasi dulu dengan memberikan medikamentosa yang maksimal. Kemudian untuk pasien-pasien dengan tumor sinonasal misalnya seperti angiofibrom ya, tumor-tumor vaskular, kita bisa melakukan embolisasi terlebih dahulu untuk mengontrol perdarahannya. Biasanya 1-2 hari sebelum dilakukan operasi kita bisa melakukan embolisasi, dan tentunya CT scan juga berperan di sini untuk melihat anatomi, struktur anatomi.
Biasanya untuk menilai ini sedikit saja, kemarin juga sudah sempat dibahas tentang closed mnemonic ya. Jadi closed mnemonic ini memang sangat membantu kita dalam mengevaluasi imaging dan struktur-struktur penting yang bisa meningkatkan resiko komplikasi. Salah satunya juga resiko komplikasi terhadap perdarahan. Kita bisa menilai onodicel di situ untuk mengurangi resiko perdarahan pada saat kita mendekati area sphenoid, untuk menghindari adanya cedera ke daerah arteri karotis. Kemudian kita juga bisa menilai arteri ethmoid anteriornya dengan menggunakan closed mnemonic ini. Nah, intraoperatif juga ada hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk mengontrol perdarahan. Mulai dari posisi pasien. Sebelum kita mulai operasi, kita harus pastikan dulu operasi pasien. Di beberapa literatur sering sekali dikatakan reverse Trendelenburg itu sangat membantu untuk mengurangi perdarahan. Penelitiannya yang sudah dilakukan yang bagus itu 15 derajat ya, jadi 10 sampai 20 derajat. Kalau lebih tinggi daripada itu juga beresiko untuk mengurangi perfusi ke daerah otak, sehingga pasien juga beresiko untuk mengalami iskemi pada daerah otak atau brain iskemi. Nah, jadi memang yang digunakan patokannya biasanya 15 derajat. Baiknya sebenarnya di meja operasi memang ada angle-nya ya, ada alat ukur angle-nya, tapi memang mungkin itu tidak semua rumah sakit punya dan tidak semua kamar operasi memiliki fasilitas tersebut. Kemudian, nah ini ya, jadi memang sudah ada penelitiannya, itu akan memperbaiki surgical field dan mengurangi perdarahan sebesar 38% hanya dengan memposisikan pasien dengan posisi reverse Trendelenburg. Kemudian kita juga bisa, yang kedua adalah berkomunikasi dengan sejawat anestesi. Mereka akan melakukan pembiusan dengan teknik controlled hypotension. Jadi memang biasanya MAP-nya 65, coba dijaga di sekitar MAP 65, tidak lebih rendah ataupun tidak lebih tinggi dari itu. Kemudian setelah itu tentunya teknik operasi yang kita lakukan. Teknik operasi yang kita lakukan kemarin kita juga udah bahas dexterity training dan hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan untuk melakukan teknik operasi yang optimal dan tidak mencederai mukosa. Jadi kita bisa melakukan step surgery dari anterior perlahan sampai ke posterior sehingga perdarahan yang terjadi juga tidak mengganggu lapangan pandang dan seminimal mungkin tidak terjadi injury pada mukosa. Antifibrinolitik juga bisa kita berikan intraoperatif, baik secara topikal ataupun sistemik. Biasanya antifibrinolitik bisa diberikan secara topikal, misalnya melalui tampon ya, lokal vasokonstriktor. Ini juga merupakan salah satu cara sebenarnya untuk mengontrol perdarahan intraoperatif. Banyak obat-obatan yang bisa digunakan, tapi untuk topical application dengan menggunakan tampon hidung sebenarnya tidak ada aturan baku mengenai berapa banyak yang bisa digunakan. Namun memang tidak boleh terlalu banyak karena memang bisa takutnya beresiko. Misalnya kita menggunakan obat-obatan seperti adrenalin atau misalnya kita menggunakan dekongestan, itu sebenarnya juga tidak boleh terlalu banyak. Namun memang belum ada aturan baku untuk topical application ini berapa banyak. Untuk injection infiltration pada daerah meatus media atau pada daerah mukosa hidung juga sebenarnya sudah ada beberapa ya yang melakukan, biasa dikasih bupivacain atau adrenalin, dan sebenarnya sudah pernah dilakukan penelitian juga, sebenarnya tidak ada keuntungan yang signifikan. Jadi tidak terlalu berbeda bermakna jika dibandingkan dengan penggunaan topical tampon. Nah, kemudian beberapa hal lagi kita harus bisa mengidentifikasi juga perdarahan ini sebenarnya perdarahan yang berasal dari mukosa, tulang, atau dari struktur pembuluh darah tertentu. Jika ini adalah dari mukosa, kita bisa tangani seperti yang tadi saya katakan, mengontrol hipotensi dari pasien tersebut dengan berkomunikasi dengan anestesi. Tapi tentunya ini juga kita tidak bisa terlalu mengandalkan, karena pada pasien-pasien tertentu mereka juga nggak boleh MAP-nya lebih sampai ke 65. Misalnya pasien-pasien dengan gangguan kardiovaskular itu juga mereka kadang-kadang nggak boleh tuh anestesinya MAP-nya diturunin gitu. Jadi memang kita juga harus punya cara tersendiri untuk pasien-pasien seperti ini. Yang tadi sudah dikatakan bisa dengan menggunakan topical vasoconstrictor atau cauter. Pada mukosa kita bisa lakukan dengan kauterisasi bipolar, dan kemudian yang sering dibahas saat ini belakangan ini juga adalah menggunakan irigasi dengan salin atau asam tranexamat. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih dalam mengenai irigasi dengan salin hangat dan asam tranexamat. Kemudian untuk perdarahan dari tulang,
kita bisa menggunakan bor biasanya, atau mungkin bisa menggunakan bone wax untuk menghentikan perdarahannya. Kalau bor kita bisa menggunakan diamond bor, jadi kita bisa bor sedikit di daerah tulang yang mengalami perdarahan. Biasanya dengan dibor dengan menggunakan diamond bor itu akan menutup permukaan yang terjadi perdarahan. Kemudian kalau memang terlihat perdarahan itu berasal dari suatu struktur pembuluh darah tertentu, misalnya seperti dari arteri ethmoid anterior, kita bisa langsung melakukan kauterisasi pada arteri tersebut. Oke, ini ada beberapa jurnal yang membahas tentang menggunakan topical asam tranexamat untuk irigasi dan menggunakan NaCl hangat. Jadi pada penelitian ini dilakukan perbandingan pada pasien-pasien yang dilakukan FAST. Ada 3 kelompok. Yang pertama diirigasi dengan menggunakan asam tranexamat sebanyak 1000 mg dalam 20 cc NaCl, kemudian dibandingkan dengan diirigasi dengan menggunakan NaCl hangat dengan 50 derajat. Jadi NaCl-nya dihangatkan sebanyak 50 derajat. Kemudian dibandingkan yang kelompok ketiga adalah dibandingkan dengan irigasi menggunakan NaCl biasa. Dan memang hasilnya signifikan pada grup pertama dan grup kedua itu jumlah perdarahannya lebih sedikit dibandingkan kelompok ketiga. Durasi operasi juga menjadi lebih singkat pada kelompok 1 dan 2. Kemudian Bozard score-nya juga lebih rendah pada kelompok 1 dan 2. Namun tidak terjadi perbedaan yang cukup bermakna pada kelompok 1 dan 2. Jadi di sini mungkin untuk yang asam tranexamat pada penelitian ini kurang lebih sama efeknya dengan menggunakan dengan yang kelompok menggunakan hot saline. Kemudian ada systematic review juga dan meta-analisis di tahun 2023 membahas tentang penggunaan hot saline irrigation. Di sini juga dikatakan ada, kalau tidak salah ada 3 literatur yang dilakukan review pada systematic review ini. Di sini juga hot saline ini sebenarnya memberikan efek yang sama dengan asam tranexamat dan lebih cost efektif, karena kalau tadi kita lihat dari penelitian yang sebelumnya asam tranexamat yang digunakan itu 1000 mg dalam 20 ml. Jadi sebenarnya cukup banyak ya kalau kita mau menggunakan asam tranexamat, dan tentunya akan lebih mahal dari segi biaya. Jadi hot saline irrigation ini sebenarnya lebih cost efektif dan lebih mudah mungkin untuk bisa kita aplikasikan pada operasi kita. Jadi kerja dari hot saline ini sebenarnya dia bisa mengurangi oozing yang terjadi, dan hangatnya itu 50 derajat, karena hangatnya itu bisa membuat edema, dan edema yang terjadi pada jaringan tersebut akan menekan dan memberikan efek tamponade pada pembuluh darah yang injury. Jadi efek tamponade ini bisa mengurangi perdarahan yang terjadi intraoperatif. Tapi apabila lebih hangat lagi dari 55 derajat, itu bisa menimbulkan efek nekrosis. Jadi memang baiknya kita mempunyai alat tersendiri yang bisa mengukur kehangatannya agar tidak terlalu panas. Dan ini juga kalau dengan saline irrigation baiknya kita bisa sekalian untuk sambil membersihkan endoskopnya ya, karena kan kita tahu lapang pandang sangat berarti pada saat kita melakukan operasi dengan endoskopi, sehingga irrigation dengan hot saline ini juga membantu kita dengan untuk membersihkan scope-nya. Ya, mungkin ini juga surgical itu pembedahan harus berhenti apabila perdarahan itu grade 5, karena memang kalau grade 5 kita udah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Sebaiknya dilakukan penamponan terlebih dahulu, berhenti dulu, kemudian kita recheck dulu apa yang terjadi pada pasien ini sampai kita bisa mengidentifikasi perdarahannya berasal dari mana. Ya, mungkin sekian dari saya untuk presentasi mengenai kontrol perdarahan intraoperatif.